siang semua teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, mungkin sebelumnya bisa saya cerita sedikit kenapa kita ini mengundang. Ini saya kayaknya lebih sreg kalau saya manggilnya Mas ya. Mas itu boleh katanya. Mas apa? boleh. Mas itu boleh. Kalau asal jangan Om, Pak. ya kalau Om belum. Kalau di ya. Twitter dipanggil Om juga nggak suka. Mas itu muda tapi pantas dihargai. Ya. Nah ini dengan karya-karyanya yang sungguh penuh kreativitas ya, yang agak bahasa enaknya itu mungkin agak melenceng dari pakem ya, tapi memberikan satu hal yang sangat bagus. Yang saya ingat ini adalah untuk Mas Joni Anwar, ini adalah Joni Anwar kata Bapak. Joko, Pak. Saking yang disebut ini adalah filmnya ini Janji Joni ya. Janji Joni itu memang menurut saya suatu film yang sangat bagus ya. Dan saya sendiri sebetulnya ada pengalaman yang agak menarik bagi saya, karena saya dulu juga punya kenalan itu tukang pengantar film. Kenapa saya itu harus kenal sama dia? Karena salah satunya saya bisa ikut nonton di ruang proyektor Gratis. atau di belakang layar. Jadi filmnya itu kebalik gambarnya. Tapi ini pada kesempatan ini mungkin langsung saja ya, biar ini Mas Abang Joko Anwar ini menyampaikan sharingnya ya, terutama ide-ide kreatif dan bagaimana cara awalnya muncul sebagai seorang aerospace engineer yang tadi sebetulnya dekat dengan ilmunya Pak Habibie, tapi kemudian menelorkan Janji Joni. Silakan. Selamat siang semua. Mungkin bisa dimulain ininya Pak, slide-nya. Saya berdiri karena kalau duduk perutnya terlalu besar. Jarang syuting, karena syutingnya cuma 2 tahun sekali. Tapi oke kok duitnya. Saya mau cerita sedikit sebelum saya cerita cara ngambil ide dan bagaimana cara merubah ide menjadi sesuatu yang menghasilkan. Saya mau cerita dulu sedikit background saya dulu kecil seperti apa. Bisa di next. Terus a little background. Kok gendut ya dari kiri? Sini aja deh. Nah gini. Ini ukur sendiri kemarin. Nggak rata. Ya terus. Loh. Ini apa ya? Sebelumnya Mas, sebelumnya. Ulang dari awal. Ya, buka pelan-pelan. Mencetnya harus pelan-pelan gitu, karena dia lompat. Mudah-mudahan ini bukan nanti saya tua ya. Harus lebih ganteng dari ini. Perutnya sih sudah sama. Coba ditarik dikit. Ya. Next. Pencet. Lagi. 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 Sekali lagi. Dibiarin. Nggak bergerak kalau dibiarin. Pencet 1. Nah. Sekali lagi Mas. Nah. Ini saya dulu waktu kecil, saya kebetulan lahir di sebuah tempat yang tidak begitu menyenangkan buat seorang anak lahir dan tumbuh berkembang. Saya lahir di Medan, tapi bagian yang paling Medan dari Medan. Ada sebuah wilayah namanya Amplas, itu Bronxnya Medan. Waktu kecil saya nangis terus. Dulu saya bule mukanya, tapi kan nangis terus jadi hitam. Next. Sekali lagi. Jadi masa kecil tadi terbakar ya, makanya hitam. Terus di dekat rumah saya itu ada sebuah teater, bioskop, namanya bioskop remaja. Cuman satu-satunya di Medan bioskop
dan namanya pada waktu itu dekat rumah saya namanya bioskop remaja. Namanya remaja tapi kebanyakan muter film dewasa. XX. Semi kata anak muda sekarang. Selain film-film yang semi yang nggak saya tonton karena saya orang yang baik, saya nonton film-film silat. Dan pada waktu itu saya nonton di bioskop karena saya nggak punya duit, saya nggak nonton dari masuk beli tiket. Sama kita Pak, cuman saya dulu ngintip dari lubang angin karena dulu nggak ada AC, jadi ada ventilasi. Saya nonton dari lubang angin. Nah dari lubang angin itulah saya nonton film-film ini. Ada film silat, terus Mas, ada film horor, ada film romance ya. Next. Oh bukan yang ini, satu lagi. Satu lagi. Loh, kok anak kecil lagi? Harus diulangi lagi berarti ya. Next Mas, terus sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Nggak apa-apa, lewatin aja yang tadi. Sekali lagi. Yang mau PowerPoint-nya nanti saya kasih ya. Ada yang mau? Nah dari film-film itu saya melihat tempat-tempat di luar kehidupan saya. Saya melihat kota-kota yang indah. Next. Saya melihat kehidupan di luar kehidupan keluarga saya. Kehidupan di luar dari lingkungan di mana saya tinggal. Dan tempatnya kumuh sekali, semuanya orang miskin. Nah dari nonton film-film itu saya muncul dua keinginan di dalam kepala saya. Next. Pertama adalah keinginan untuk menjadi seorang filmmaker. Kenapa menjadi seorang filmmaker? Karena dari nonton film saya menjadi terinspirasi untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik. Saya terinspirasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih dari kehidupan yang saya dapatkan pada saat itu. Next, saya juga ingin melihat dunia karena lewat film saya melihat banyak dunia-dunia lain yang indah, yang lebih bagus dari kehidupan yang saya jalani pada waktu itu. Next. Sehingga saya pada waktu itu bercita-cita untuk jadi seorang filmmaker. Nah saya sekolah dari mulai SD, dulu nggak masuk TK karena nggak sanggup secara ekonomi, jadi langsung masuk SD. Nah di SD karena kebetulan tidak ada satu mata pelajaran pun yang saya sukai, walaupun saya pintar banget, nilainya 100 tapi nggak ada yang saya sukain. Next. Terus saya akhirnya karena pada waktu saya, nggak tahu sekarang ya, pada waktu saya dulu sekolah itu tidak memberikan kesempatan kepada seorang anak untuk bisa pertama mengetahui potensi dia di mana. Yang kedua, tidak mendukung anak untuk bisa mengasah potensinya menjadi sesuatu yang lebih real. Sehingga saya memutuskan untuk jalan zigzag. Saya pada waktu itu mencoba untuk masuk IKJ, tapi ternyata IKJ saya baru tahu adalah sebuah sekolah yang masih swasta, jadi masih mahal, praktek untuk bikin filmnya juga sangat mahal. Sehingga karena tidak sanggup nih orang tua saya untuk menyekolahkan saya sekolah film, akhirnya saya mengambil jalan zigzag. Saya mencari sekolah yang bayarannya murah pada waktu itu, tapi bisa memberikan saya kesempatan untuk belajar menjadi seorang filmmaker. Next, saya masuk ke ITB. Saya mengambil jurusan teknik penerbangan. Jadi dulu milih teknik penerbangan ketika saya lagi pusing mau kuliah di mana gitu ya, di pinggir jalan. Terus makan sate Padang, tiba-tiba ada pesawat tempur terbang di atas. Saya langsung ingat film Top Gun. Terus teman saya bilang, kamu masuk teknik penerbangan ITB aja. Keren ya? Keren, nanti pakai itu baju werpak itu yang shred gitu. Rambutnya botak kayak Tom Cruise. Pakai anting satu di sini. Ternyata ketika saya masuk ITB, next, nggak kayak Tom Cruise, saya begini. Nggak pakai werpak. Belajar terus karena dulu ketika di ITB belajarnya
ujiannya misalnya, ujiannya itu cuma satu kalimat aja. Ada rumus ini, kalau mungkin kalian kalau belajar yang ada hitung-hitungannya di kuliah sekarang, ada alfa, omega, ini dari mulai alfa sampai zeta dipakai semua simbolnya. Cuman satu kalimat, ujiannya cuman disuruh buktikan. Nurunin rumus 20 halaman. Hasilnya seperti ini. Dan dulu saya masuk ITB itu bukan karena tidak ada sebab, karena saya ingin masuk yang namanya Liga Film Mahasiswa ITB, sebuah klub di mana kita bisa belajar bikin film. Ternyata ketika masuk ITB, saya nggak keterima masuk Liga Film Mahasiswa. Katanya, kata seniornya saya suka ngelawan. Nggak tahu juga ngelawan kenapa, karena dia suruh waktu pertama kali masuk klub itu, disuruh nulis peraturan Liga Film Mahasiswa ditempel di dinding. Dan saya nggak mau bikin karena buat apa gitu ya. Akhirnya udah saya kuliah aja. Next. Ketika kuliah, saya mendaftar ke banyak PH-PH. Banyak PH-PH tapi tidak diterima karena katanya latar belakang saya tidak ada seninya. Apalagi film, seni aja nggak ada. Akhirnya saya memutuskan untuk jadi seorang wartawan. Next. Ini kayaknya kecepatan. Saya jadi seorang wartawan. Jadi seorang wartawan dengan harapan saya bisa ketemu orang-orang film dan saya bisa quote unquote bahasa Inggrisnya bullshit my way into the business. Ternyata ketika saya jadi wartawan di Jakarta Post, saya tidak disuruh ngeliput soal film tapi malah disuruh bermarkas di Polda Metro Jaya untuk meliput kriminal. Hari pertama meliput buat Polda Metro Jaya, saya dikirim ke Kampung Rambutan, terminal, karena ada 5 orang yang diteriakin maling, terus dibakar di terminal Kampung Rambutan. Stres. Next. Terus saya berhenti jadi seorang wartawan dan saya menjadi seorang kritikus film. Karena saya berpikir kalau misalnya saya jadi kritikus film, mungkin saya bisa kenal sama orang-orang film. Ternyata ketika saya jadi kritikus, saya dikenal sangat bitchy banget. Kalau bahasa Twitternya, nyinyir banget gitu loh. Nyinyir banget sehingga saya dibenci sama orang-orang film justru. Jadi malah susah untuk masuk ke film. Next. Akhirnya saya memutuskan untuk bikin film sendiri aja. Saya bikin film sendiri, film pendek. Senyum jadinya. Dan dari film pendek, karya-karya saya mulai dikenal. Dan setelah saya bekerja sebagai seorang filmmaker di Indonesia, saya melihat ke belakang apa ya yang ternyata yang membuat step-step yang saya jalani kok sampai akhirnya walaupun susah sekali tapi akhirnya berhasil jadi apa yang saya ingin lakukan sebagai manusia. Ternyata tanpa saya sadar, saya telah membuat 3 hal. Sesuatu yang bisa menjadi panduan kita bersama. Kalau misalnya kita naik mobil ada yang namanya GPS, Global Positioning System. Dalam hidup juga ada yang namanya GPS, which is buat saya itu goal, di bawahnya ada plan dan strategi. Goal itu misalnya kalau saya misalnya ingin menjadi seorang filmmaker, saya membuat plan, apa yang harus saya ambil, langkah-langkah apa untuk bisa menjadi seorang filmmaker. Itu adalah plan. Nah, strategi itu adalah sesuatu yang kita bikin kalau plan kita misalnya mentok, kita harus mengambil jalan yang seperti apa. Next. Nah, ini saya bilang tadi ya, goal. Bukan goal. Contohnya, kalau saya bikin seorang filmmaker, goal saya bukan untuk membuat film, karena untuk membuat film itu gampang sekali, apalagi sekarang. Tinggal ngambil handphone, misalnya kita bisa bikin film. Tapi yang saya maksud dengan goal di sini dalam saya membuat film adalah yang pertama, what am I trying to say? Apa yang ingin saya katakan lewat film-film saya? Terus filmmaker seperti apa saya ingin orang menganggap saya atau mengingat saya ketika saya mati nanti? Itu adalah goal saya. Dan untuk mencapai goal saya bikin plan dan strategi.
Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang ada yang pernah nonton film-film saya nggak sih? Ada ya? Coba angkat tangan dong, saya mau lihat. Oh, pantesan kurang laku ya. Laku kok, laku. Tapi kalau nonton semua kayaknya lebih laku lagi. Kalau misalnya teman-teman lihat film-film saya, pasti teman-teman tahu bahwa saya bikin film tidak terlalu sering ya, 2 tahun sekali. Dari mulai tahun 2005 ada Jane Johnny, 2007 ada Kala, 2009 ada Pintu Terlarang, dan tahun lalu ada Modus Anomali. Tapi dari semua film-film saya telah berhasil menciptakan sebuah brand name. Kenapa dalam berkarya pun kita harus men-treat kreativitas kita sebagai brand name, nanti saya jelaskan. Next. Terus, tadi ini udah, biar singkat kita sebentar aja strategi. Biar ada waktu untuk nonton film pendek ya. How to make plans work, how to solve problems. Ini namanya strategi yang saya bilang tadi. Next. Nah ini mungkin bisa dimatiin lampu. So far yang sudah saya kerjakan, kita bisa lihat sebentar. Ini kalau ada adegan yang kayaknya kurang gimana, agak serem, ingat itu special effect ya. Nggak beneran. Saya orangnya baik. It's oh so swell inside a season that goes well. The light is gay, the moon is fair, into a swell to celebrate, quickly to play, to wish you all the joy can lay. A merry mist in Christmas bliss for all Special effect. today. Strictly from the bottom, simply from the head. Yeah. Dan ini film yang terakhir saya kerjakan. Hi, honey. When are you coming home? I'm done here. I'll be home tonight. Okay. See you, love. Bye, honey. Halo.
Ya, DVD-nya sudah ada, silakan beli. Habib dan Ainun belum ada DVD-nya, bisa ditonton di bioskop, tapi Modus Onomali sudah ada di toko-toko DVD. Jadi jelaskan kenapa saya tidak ditawarin untuk menyutradarai film Habib dan Ainun. Oke, by the way, film terakhir tidak disponsori oleh Bank Mandiri, katanya ada darahnya, tapi next film saya tidak ada darahnya. It's a romantic comedy, judulnya The Last Wedding on Earth atau Pernikahan Terakhir di Bumi. Katanya Mandiri mau sponsor ya Pak ya? Amin. Oke, ini saya mau cerita sedikit, mau share sedikit how to be creative ya. Dan kenapa kita harus jadi kreatif dalam hal apapun yang mau kita lakukan di bisnis apapun. How to be creative. Yang pertama harus kita lakukan adalah, next. Kok kebalik? Oh memang gitu. Kita harus summoning ideas, kita harus mengumpulkan ide. Bagaimana cara mengumpulkan ide atau bagaimana cara memanggil, summoning itu bukan mengumpulkan tapi memanggil ide. Saya selalu, kalau saya ditanya misalnya, Bang Jo gimana sih kalau misalnya Anda bikin film, ide-ide datang dari mana? Saya selalu bilang bahwa ide cerita itu seperti udara. Dan kalau divisualisasikan, ini sekarang di ruangan ini, itu banyak sekali ide cerita. Kalau misalnya orang di sebelah Anda lagi ngomong, dari mulutnya keluar alfabet, huruf-huruf, melayang menjadi ide cerita. Ketika orang buka majalah, surat kabar, itu yang mereka baca keluar menjadi alfabet, melayang di udara, membentuk ide-ide cerita. Nah, kita harus bisa mempunyai antena yang bisa menangkap ide-ide cerita yang ada di sekeliling kita. Yang pertama, kita harus bagaimana cara kita melatih supaya kita peka terhadap ide-ide cerita. Kalau Anda menjadi seorang filmmaker. Yang pertama, atau menjadi apa aja ya. Yang pertama, kita harus memberi makan otak kita dengan cara melahap informasi, apapun itu. Kalau zaman saya dulu belum ada Google. Jadi mencari informasi masih harus ke perpustakaan, effortnya besar. Nah sekarang Anda yang muda-muda sangat blessed banget. Blessed itu apa sih? Diberkahi ya. Diberkahi banget dengan internet sekarang sudah cepat, mencari informasi apa aja udah cepat. Feed your brain with information. Be an information junkie. Read everything. Twitter, Facebook, news portals, apapun itu baca. Feed the brain. Yang kedua, refuse to be a cliche. Kalau misalnya kita mau bikin apa aja, kalau saya dalam hal ini saya bikin film, saya menolak untuk membuat cerita yang sudah sering dipakai sama orang. Bukan cuma ceritanya, ketika saya menulis skrip, saya menolak jika plotnya itu sudah pernah atau sudah sering dipakai sama orang. I refuse to be a cliche. Gitu ya. Next. Yang ketiga, refuse to take the easy way. Kalau saya misalnya dalam menulis, tiba-tiba pasti ada yang namanya writer's block. Tiba-tiba mentok. Kalau misalnya Anda mungkin bisa diaplikasikan ke lagi ngerjain bisnis, mau ngambil ide apa, mentok. Ada orang mengambil jalan pintas. Kalau dalam film, dalam hal scriptwriting, kalau misalnya penulisnya mau bikin penonton bersimpati kepada karakternya, dia mengambil jalan pintas misalnya dengan membuat karakternya sakit, sudah mau mati, terminal illness. Atau ditabrak bus buta. Banyak kan film kayak gitu di Indonesia? Banyak gak sih? Banyak kan? Kalau di sinetron udah setiap hari, kayaknya klise banget ya. Marahnya juga klise. Kalau marah harus matanya gini. Kayak Lely Sagita. Nggak ada anaknya Tante Lely Sagita kan di sini.
Kalau misalnya sedih harus nangis. That's cliche. Refuse to take the easy way. Harus cari sesuatu yang baru. Next. Listen to advices. Next. But don't listen to everybody. Nih kalau misalnya saya bikin film, bukan berarti saya orangnya sok banget gitu ya. Saya selalu meminta pendapat dari orang-orang yang saya percayain. Saya bikin skrip, saya tunjukin ke orang-orang yang saya percayain mempunyai pola pikir yang bagus dan punya pengetahuan script writing. Saya kasih ke mereka, saya minta input dari mereka. Setelah bikin filmnya selesai juga seperti itu. Saya pertontonkan kepada orang-orang yang saya kira punya kemampuan filmografi atau menelaah film yang bagus. Dan input dari mereka selalu saya menjadikan masukan. Apakah untuk memperbaiki di film itu, apakah film selanjutnya. Tapi jangan dengarkan semua orang. Karena kalau kita dengar semua pendapat orang, kita tidak akan bisa menjadi diri kita sendiri. Misalnya saya habis bikin film, saya lempar ke publik, saya pertontonkan ke bioskop. Pasti banyak orang yang memberikan komentar, kurang ini, kurang itu, kok begini, kok begitu. Kalau misalnya semua saya dengarkan, nextnya saya mengikuti orang, ya saya berarti tidak lagi menjadi seorang seniman, tapi menjadi seorang pembuat film pesanan misalnya. Gitu ya. Next. Put hours in it. Artinya harus melakukan apa yang Anda lakukan dengan tidak jalan pintas, tidak mau gampangnya aja dan memang harus lama ngerjainnya. Lama mendesainnya, bikin plan, pelaksanaannya gitu ya. Jadi nggak pintas, nggak instant. Put hours in it. Next. Be a child. Tekan lagi Mas. Kenapa saya bilang jadilah seperti anak-anak kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu. Karena kalau misalnya kita menempatkan diri kita sebagai anak kecil, kita nggak ada takutnya. Anak kecil kan nggak ada takutnya. Manjat ini, manjat itu, megang ini, megang. Waktu saya kecil dulu saya pernah hampir mati 3 kali. Yang pertama, saya mau tahu kalau misalnya sekring listrik dipegang rasanya seperti apa ya. Gitu. Saya pegang, mental ke belakang. Untung masih hidup dan waras. Enggak gitu sih. Agak kurang waras. Mungkin gara-gara itu. Terus saya dulu naik sepeda mau kemana aja tempat yang belum pernah dijalani orang saya jalanin. Akhirnya sering guling-guling, hampir mati. Next. Ini yang paling penting. Apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya dari dalam hati. Karena kalau misalnya tidak melakukan dari dalam hati, tidak ada sincerity di situ. Dan kalau tidak ada sincerity, produk yang kita hasilkan tidak sincere, dan kita sebagai pembuatnya juga tidak akan merasa puas dengan produk yang kita punya, apapun itu. Next. Kenapa kita harus kreatif? Ini pertanyaannya. Kenapa sih kreatif atau kreativitas seakan-akan menjadi di mana-mana diagung-agungkan gitu ya? Yang pertama karena, next. Kalau kita kreatif, kita akan menjadi unik. Dan unik itu hasilnya akan menjadi indispensability. Bahasa Indonesia tidak tergantikan. Tidak bisa di-replace, tidak bisa disubstitusikan. Misalnya sekarang kalau ada orang mau bikin film atau mau minta skrip, seperti skrip yang film-film yang saya tulis, thriller misalnya, ya mereka harus ke saya. Karena tidak ada lagi orang lain yang bisa. Belum ada yang bisa, mungkin nanti kalian bisa. Dan kalau misalnya kita hanya melakukan apa yang dilakukan oleh orang, kita akan dengan sangat gampang tergantikan. Misalnya, dulu akhir tahun 90-an, ketika sinetron pertama kali muncul, ya ada satu PH yang memegang kuasa banget, karena dia adalah penghasil sinetron satu-satunya pada saat itu. Tapi karena produk yang dihasilkan sangat gampang untuk digantikan, dari segi plot, cerita, production value, gambar, segala macam, banyaklah bermunculan PH-PH baru yang akhirnya
menggantikan posisi dia sebagai raja sinetron karena mungkin terlalu lebih murah dari yang dia charge atau mungkin bahkan lebih baik. Jadi kita harus membuat diri kita kreatif karena apa? Karena kalau kita kreatif, kita akan menjadi unik. Kita akan menjadi unik, produk kita akan menjadi unik. Dan kalau kita unik, berarti orang harus menggunakan jasa kita atau harus membeli produk kita untuk bisa mendapatkan kepuasan yang sama. Next. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya kita sudah kreatif nih, kita sudah menghasilkan banyak hal. Misalnya kalau saya sudah menghasilkan film, saya punya bakat, saya punya potensi untuk menghasilkan sebuah film. How are we going to monetize this? Bagaimana kita bisa menghasilkan uang dari sini? Yang pertama, gampangnya mungkin adalah menawarkan jasa. Kalau saya mungkin menawarkan jasa penulisan skrip kepada orang. Tapi seperti yang kata Pak Habibie tadi, kita bukan cuma mencari pekerjaan, tapi how we create jobs, itu yang lebih penting. Dan dengan perusahaan baru saya yang baru saja dibentuk tahun lalu, Lo-Fi Flix, kita sudah berhasil membuat beberapa produksi film pendek. Biasanya, film pendek ini adalah proyek yang buang-buang duit, karena kalau misalnya kita bikin film pendek, tidak bisa dijual kemanapun. Jadi cuman untuk kepuasan batin aja tapi buang duit. Dan kebetulan saya sama teman-teman punya ide untuk punya hobi bikin film pendek. Kalau bikin film panjang kan gede ininya, biayanya dan waktunya juga panjang, effortnya besar sekali. Tapi untuk bikin film pendek kita punya hobi yang sama karena bisa dilakukan dalam sehari, 2 hari gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa membuat hobi menjadi sesuatu yang menghasilkan uang dan membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang lain. Nah dengan bendera yang baru kita bentuk tahun lalu, Lo-Fi Flix, kita tahun lalu sudah membuat 6 film pendek dan semuanya disponsori oleh sebuah brand. Jadi kita membuat film pendek untuk brand. Idenya sebenarnya muncul dari beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya kebetulan jadi juri di sebuah festival film di Switzerland, di Neuchâtel. Dan hari itu hari terakhir, jam 1 siang saya sudah akan dijemput untuk ke bandara. Tapi hari itu masih jam 12 siang. Sejam ini saya ngapain ya? Saya cuma punya handycam, 1 handycam kecil yang murah. Dan saya akhirnya memutuskan untuk membuat film pendek dengan pemain pejalan kaki yang bisa saya temuin dan 2 orang yang memang tugasnya menjaga saya di festival itu. Hasilnya adalah sebuah film pendek yang berjudul La Promesse yang akhirnya saya jual ke sebuah perusahaan telepon. Mungkin bisa ditonton Mas, kita putar ya, cuma 4 menit. Ya. Oh, bukan. Sebelum. Ya. Ini di syuting di sebelah hotel. Je sais vraiment pas quoi te dire. Pardonne-moi. Non mais, pas une fois t'es capable de tenir une promesse que tu me fais quoi. Genre ma famille t'a attendu pendant 4 heures. Ma mère elle fait la bouffe, elle se réjouissait vachement de te rencontrer. Je crois que tu voulais voir ma famille. Mais oui, bien sûr, arrête. Oui, mais nous voit arriver un truc barge. Mais tu me crois jamais. Mais comment est-ce que je peux croire qu'à chaque fois que tu me promets un truc, il t'arrive un truc barge par hasard? Mais tu sais bien, moi j'attire la poisse, il m'arrive toujours des trucs. Puis alors, qu'est-ce qui t'est arrivé cette fois? Est-ce que vraiment c'était primordial que tu le poursuives? Mais oui, moi j'ai tous mes numéros de téléphone dans mon Blackberry. Mais tu pouvais pas juste m'appeler puis me demander l'adresse? Mais j'ai une mémoire pourrie, je suis incapable de me rappeler des numéros de téléphone. De quel sac tu me parles? J'avais mon sac.
T'as jamais eu de sac de ta vie. Bien sûr. Alors je suppose que maintenant tu dois les récupérer, ce fameux sac. Parade de gamin. Mais oui, Quelle parade? je sais pas, il y avait des gosses partout. Je t'avais dit que j'étais sûr que t'allais pas me croire. Bon écoute, c'est fini quoi. Enfin, franchement moi je... Hein? Mais écoute, moi je peux pas être avec quelqu'un qui est incapable de tenir ses promesses, ne serait-ce qu'une fois, et puis enfin, j'en ai marre quoi. J'arrive plus, c'est fini. Anna, je suis vraiment désolé, je te promets que Non, ça va alors plus non, se passer. je veux plus que tu me promettes quoi que ce soit là. Moi tout ce que je veux, c'est que tu me foutes la paix. Faut que je retrouve ce sac, il y avait une bague à l'intérieur. Quelle bague? Bah, j'avais prévu de te demander en mariage dans tes parents. Mais t'es sérieux ou... Mais de toute façon, maintenant ça sert plus à rien. T'as pas besoin d'une bague pour faire ça. C'est bon, je te crois. Je te crois. Alors, on est bon? Écoute, il faut que je retourne travailler maintenant, mais je te retrouverai une nouvelle bague. Oh, mais t'as pas besoin de ça. Si. Et puis, tu crois que c'est possible de réorganiser un repas avec tes parents? J'espère qu'ils me détestent pas. Écoute, faut que j'y aille, mais tu m'appelles ce soir? Promis. Hello? Je t'ai dit que ça allait marcher. I just don't understand what you're still doing with her. Mais je l'aime bien, elle m'aide des fois pour le loyer. How can I be sure that you're not doing to me what you're doing to her? Écoute, bon, ça tu vas le voir. You mean that I'm not stupid like her? Elle est pas bête, c'est juste une gentille fille. So now you mean that I'm not kind? Écoute, je pense que tu es la fille la plus intelligente que je n'ai jamais rencontrée. Oh, stop giving me that bullshit. Now, darling, you just get your ass down here as quickly as possible. Ya, dan ini saya tawarkan ke sebuah perusahaan handphone, mungkin Anda tahu yang mana. Dan mereka membelinya seharga hampir 100 juta rupiah. Hanya bekerja dalam sejam. Ini syutingnya sejam, cuman di sekitar di sekitar hotel ya, sambil nunggu mobil. Sehingga saya berpikir kalau misalnya ini kita jadikan sesuatu yang lebih serius, mungkin bukan cuman bisa menghasilkan uang buat saya sendiri, tapi juga buat orang-orang kreatif yang saya kenal. Sehingga kita bikin label Lo Five Flags dengan harapan banyak orang-orang kreatif yang bisa muncul bisa bergabung dengan kita untuk membuat film-film pendek yang kita bisa tawarkan ke brand.
Sebagai penutup dari saya mungkin sudah tonton tapi mungkin ada yang belum. Saya akan memberikan sebuah film satu lagi. Contoh film yang kita kerjakan dari Love Netflix, judulnya adalah Double Love. Silakan. Dunia itu huge. Dan cara terbaik untuk nikmatinnya adalah sebagai single. Gimana gak menyenangkan? Gue bisa pay attention ke hal-hal yang gue demenin. Dan gue bisa ngatur hidup gue dengan cara yang gue mau. Percaya deh, semua hal dalam hidup gue itu teratur banget. Siapa sih yang butuh pacar? Toh koneksi dengan manusia lain bisa lo lakuin lewat sosial media. Bukan berarti gue gak percaya sama cinta, tapi ngapain maksain kalau lo belum ketemu yang benar-benar in chip to lo. In the meantime, nikmatin aja hidup sendiri. Gak mesti ngasih perhatian ke pacar lo. Gak ada yang nagging. Sampai pada suatu hari, dia muncul. Mas, mau main bowling ya? Hah? Malam itu, kita jalan berjam-jam. Ngomong ini dan itu. Umurnya 26 tahun. Kerja di sebuah law firm. Pinter banget. Kalau dia nyebutin hal-hal yang gue gak ngerti, gue senyum aja. Apa ya yang gue suka dari dia? Let's see. Matanya, bibirnya, jari-jarinya. Tunggu, gue benci jari-jarinya. Karena itu yang bikin dia gak bisa lepas dari laptopnya. Setelah jadian beberapa minggu, dia hampir gak merhatiin gue lagi. Ini kayak punya pacar, tapi gak punya pacar. Bener-bener ngebingungin banget. Kok gue jadi kayak cewek bego gini sih? Gue adalah perempuan independen. Sekarang duduk aja gue gak bener. Sayang, aku habis manicure loh. Bagus ya? Bentar aja, bentar. Iya nih ngeliatin. Nih. Bagus banget kalau. Sayang, ini gula apa garam ya? Hah? Sayang, ya tumpah. Ya. Gimana dong?
gambar love ya buat kamu. Iya. Lihat dulu dong, saya lihat dulu. Makasih ya. Bentar. Saya udah mataku kelilipan. Aduh. Ya, jangan dong. Kasian kamu. Sayang. Aduh, kamu kacamata bagus banget deh. Saya nggak bisa baca dong ini. Bisa Ya deh. makanya kamu lihat aku dulu sebentar aja. Saya lihat dulu sebentar aja. Lihat dulu, aku tadi udah make up sendiri cantik banget. Biar kamu suka sama aku, sayang. Aku selalu suka sama sayang, kamu bentar, kok. lihat aku. Sayang, bentar. Lihat aku bentar aja. Ya Allah. Kamu tau nggak? Ini kok nggak ada akarnya ya? Coba lihat deh. Nih, lihat deh. Hah? Iya, palsu kali. Sayang, lihat dulu. Ada. Sekarang ada akarnya, sayang. Sayang, lihat dulu. Sayang, aku capek. Tiduran aja, tiduran. Ntar lagi aku kelar kok. Sayang, tolongin aku dong. Sayang. Aku nggak bisa nafas. Aku nggak bisa nafas. Saya kemana? Yang. Apa? Kok marah sih? Ya kamu sibuk banget, aku capek dicuekin. Ya ini kan kerjaan sayang, kamu juga tahu nih penting. Please deh. Ya udah, sayang mau apa sekarang? Sekarang kamu pilih aku, apa pilih laptop kamu? Bentar ya. Ini gimana dong, Yang? Aku tetap milih kamu. Ini Die Hard, Yang. Emang Bruce Willis? Enggak. Kayak cintaku sama kamu. Ya. Gimana dong? Gak apa-apa kan jadinya kan?
Kayaknya he's not that bad. Dia itu geek. Dan geek itu seksi. Dunia itu huge. Aku nggak bisa ngabisin sendiri. Makanya aku pingin bagi sama kamu. Makasih. Oke, terima kasih sekali. Ini kita dapat insight ya yang sangat luar biasa dari Bang Joko Anwar. Ini tadi kalau dirangkum terlalu banyak ya apa yang sudah dilakukan dan diceritakan dalam jangka waktu pendek. Tapi bagi rekan-rekan mahasiswa yang penting itu ada paling tadi saya tangkap itu bahwa kita itu punya tujuan, punya goal, kemudian ada plan-nya, kemudian ada strateginya, dan kemudian ada tadi yang how to be creative. Itu yang paling mendasar kalau saya simpulkan itu adalah lakukan dengan hati Anda, ya bukan dengan keterpaksaan. Beri aplaus yang terbaik bagi Bang Joko Anwar atas sharingnya. Terima kasih Bang. Terima kasih.